Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikdam dari Karanggayam, Serengat, Blitar, dari keluarga Majelis Taklim Sabil Taubah. Dan ini samping saya, kiri saya ini adalah rekan saya Muhammad Ilham Burhanuddin, atau rekan saya yang biasa dipanggil Jibor, yang biasa membantu mengatur jadwal saya. Mohon maaf sebesar-besarnya, malam hari ini sekitar jam 3 kurang 5 menit saya mau menyampaikan sedikit klarifikasi, karena tadi sepulang saya ngaji dari Tulungagung, tadi saya itu melihat di TikTok bahwasanya ada klarifikasi dan ada kekecewaan dari teman-teman panitia Lamongan yang saya katakan kemarin pada malam Selasa kemarin. Jadi pada malam Selasa kemarin saya mengatakan jangan sampai ini. Ojo sampai koyo Lamongan iki. Kula yo ora ngrasa sowan disowani. Jipper yo ora ngrasa di kekei jadwal apa piye ora enten foto kula gitu. Akhire nek jamaah sing aku kenyun saya saking demene kali kula. Roti tari lho. Aku delok. Jadi pada malam Selasa kemarin saya berbicara seperti itu tadi, seperti yang diputar oleh saudara Ilham tadi, itu di TikTok juga ada. Jangan sampai seperti Lamongan kemarin, saya tidak merasa disowani, dan Ilham Jibber juga tidak merasa memberi jadwal. Saya bilang seperti itu karena kemarin ada beberapa muhibin atau penggemar atau apa ya yang ingin jamaah lah. Saya mencontohkan dari beberapa yang bawa roti tar untuk saya. Itu hanya sebagian, yang lain itu banyak yang kecewa karena dikira saya itu memang benar-benar datang. Terus pada malam hari ini tadi, sekitar jam 12 saya itu melihat, habis saya ngaji di Tulungagung malam ini di Kalidawir, saya itu lihat di TikTok ditunjukkan oleh anak-anak. Ini loh Gus, ada orang dari panitia dari panitia Lamongan ini klarifikasi. Artinya mereka itu nggak suka karena kenapa Gus kok bilang seperti itu. Nah ini saya mau klarifikasi. Bahkan kekecewaannya, kenapa kok Gus Ikdam bilang seperti itu, gini itu banyak lah. Karena saya memang merasa tidak diswani, dan saya memang tidak tahu kalau yang punya acara Lamongan kemarin itu adalah orang yang pernah datang. Beliau itu yang pernah datang ke rumah sakit waktu saya sakit itu. Jadi ceritanya seperti ini. Ini saya ceritakan kronologi awalnya. Karena dari beliau-beliau sahabat Lamongan klarifikasi malam hari ini, pada malam malam Kamis, saya ini jadi tahu, ini ternyata orang yang beliau itu yang dikatakan yang sowan kemarin. Jadi gini, 2 minggu sebelum acara Lamongan ini, kalau nggak salah, tanggal 15 Oktober jam 12 malam, saya itu pulang ngaji dari Pucang Laban jam pertama, jam kedua saya itu dari Panjer, Tulungagung. Badan saya drop. Jam 1 saya itu masuk ke klinik. Saya masuk ke klinik jam 1 malam. Akhirnya 1 malam. Akhirnya saya itu diinfus. Akhirnya saya bisa tidur sekitar jam 2. Tidur. Setelah itu sekitar jam 7 atau jam 8 atau jam 9, saya lupa, sekitar jam 8 kalau nggak salah, itu saya bangun saya itu kebelet pipis. Akhirnya saya bilang ke sahabatnya Jibor, juga salah satu supir saya, namanya Yati, aku pengen jeding. Akhirnya diantar ke sama Yati itu, diantar ke kamar mandi. Setelah saya keluar dari kamar mandi, Yadi itu bilang, Gus, ada tamu ingin ketemu panjenengan.
Ya saya juga nggak tanya siapa, dari mana, nggak tanya saya. Saya cuma bilang ke Yadi, urusono karo Jibor aku wis gak kuat. Awakku lara tenan. Aku tak turu maneh. Belum muni ngoten. Akhirnya sama Yadi sama Jibor ini diurus, ketemui. Saya saja Gus Yadi nunggu ini. Oh Yadi tetap nunggu saya. Ya, Setelah itu saya yang nemui keluar di luar kamar. Di luar kamar, akhirnya ditemui Jibor. Setelah itu saya juga nggak tahu kejadian apa yang terjadi, saya nggak tahu. Akhirnya saya ngurus kesehatan saya karena malam saya harus ada pengajian lagi dan besoknya saya harus keluar kota. Akhirnya saya gak mikir, gak ngereken dengan keadaan itu. Nah singkat cerita, tiba-tiba setelah 3 hari dari tanggal 15 ini tadi, saya sudah agak lumayan sehat, gitu. Ya. Jibor itu nemui saya bawa undangan. Oh, undangan. Kalau nggak salah itu waktu di mobil, Gus, kemarin ada orang yang sowan Di rumah sakit. di rumah sakit. Di rumah sakit ada yang sowan seperti ini. Mengantar undangan. Dan bilang matur tengkulo juga niku bilangnya gini untuk kita mohon dijadwalkan ini datang di Lamongan. Terus setelah itu dia juga matur ya gimana ya, memaksa suruh datang kalau bisa menjadwalkan. Nah di situ saya juga sudah bilang kalau kita mboten saged untuk datang ke situ keranten acara tanggal 28 kita di Ngawi, dan takutnya kita juga ada acara dadakan. Itu biasanya kita kan setelah ngaji mampir ke rumah sahabat kita, dan soalnya tanggal 29-nya juga kita sudah ada acara di Kandat sore. Juga sudah bilang tidak bisa, tapi orang itu tak maksa menyodorkan undangan itu. Nah saya kan juga, maksud saya mengaturkan undangan, bukan mengaturkan jadwal. Jadi Ilham itu 3 hari setelah saya dirawat di rumah sakit dengan keadaan sakit itu tadi, tanggal 15 loh itu, itu tanggal 15 loh ya, 2 minggu sebelum hari H-nya Lamongan. Berarti tadi kalau saya hitung itu Jibor nyodorkan undangan tadi. Jadi dia itu nyodorkan mungkin nunggu saya sehat, nunggu saya dangan. Nah akhirnya setelah dia nyodorkan saya baru ingat, loh Ham, wah ini berarti orang yang nyambangi ke rumah sakit kemarin. Kan saya di rumah sakit itu saya sudah bilang, oh jangan sampai ada satu orang pun yang datang ke saya, karena saya memang benar-benar sakit. Saya itu nggak ingin ketemu siapapun. Saya ingin istirahat, saya sakit tenanan, beneran. Dan ketika saya tidak segera sembuh, akan banyak jadwal yang kita korbankan dan akan banyak orang yang kecewa, saya kasihan. Lah mengingat hal itu, akhirnya saya teringat, wow, iki berarti H+1, setelah saya dirawat di rumah sakit, besoknya itu ada yang WA saya, Ham. Saya langsung cerita ke Ilham. Besoknya itu ada yang cerita saya, WA saya, WA pripun Gus, Jibor tanglet. Jadi aku ki dilolokne wong. Gus, jenengan niku lho, kalau nggak nemui saya itu nggak masalah. Jadi besoknya, jadi misal saya itu dirawat malam Kamis sampai hari Kamis ya. Dirawat itu malam Minggu apa pokoknya tanggal 15 itu loh. 15 Oktober, Minggu berarti Senin. Nah, kalau nggak salah Selasa itu saya di WA orang. Jenengan itu nopo ya cara istilahnya nopo kebacut, jenengan itu keterlaluan, masa nggak ditemui. Kalau yang nggak ditemui cuma saya nggak masalah, tapi yang panjenengan nggak nemui itu adalah itu kiai besar. Para habaib, para pejabat pun tunduk sama beliau. Lah ini jenengan itu kok nggak mau menghormati. Terus akhirnya saya gini di WA itu saya bales, ya Allah Mas, saya itu sudah sakit, keadaan sakit seperti itu loh, jenengan kok bisa bilang seperti itu. Ya semoga jenengan itu sehat-sehat saja, saya bilang seperti itu. Lah akhirnya sinkron, ternyata orang itu toh Ham. Lah saya bilang ke Jibor, dan masih banyak bulian ke saya gara-gara saya tidak menemui itu. Terus akhirnya orangnya bilang, padahal saya itu yang nyuruh ke rumah sakit adalah Bunyai, ibunya panjenengan. Lah makanya malam Selasa waktu saya rutinan saya bilang, lah aku lho lara kok dibuli kayak ngono.
dan siapa yang nyuruh datang ke sini, ya nggak usah seperti itu, nggak usah memaksakan. Saya namanya orang sakit, saya ego seperti itu, saya bilang seperti itu. Lah akhirnya singkat cerita, saya masih kayak mangkel, wong aku loro kok dibully kayak ngono, aku kok dielek-elek kayak ngono. Tapi bukan kiainya, jadi itu pendereknya atau supirnya nggak tahu. Pokoknya kecewa, kenapa saya kok nggak nemui. Ya padahal kalau nggak salah di video TikTok klarifikasinya sahabat yang dari Lamongan itu ada itu foto saya dituntun Yadi pakai infus, ada itu. Nah itu saya masih disalahkan dengan beberapa pendereknya itu. Ini kalau nggak nemuin saya orang biasa nggak apa-apa Gus, tapi ini kiai besar. Lah bagi saya kalau saya sakit ya saya nggak peduli siapapun. Saya ini mempertahankan kesehatan saya untuk besok-besoknya, untuk banyak jamaah gitu loh. Nah akhirnya saya bilang seperti itu sama Jebor. Terus akhirnya Jebor waktu ngasih undangan itu tadi, tanggal berapa itu Mas? Tanggal 19. Tanggal 19 ngasih undangan itu sudah positif, kita nggak bisa karena ada jadwal-jadwal yang sudah masuk lebih lama waktunya. Terus setelah itu kamu ngabari sana tanggal berapa Mas? Tanggal 24. Nah mikir saya, kita kan juga nggak ada dirian jadwal, saya juga diam saja, wong kita nggak ada dirian jadwal. Menurut Ilham itu hanya sekedar undangan, hanya sekedar undangan, kita nggak ada dirian jadwal. Biasanya kan kalau ada dirian jadwal, misal Jebor ini dapat dari siapa atau dari mana, itu Jebor kan nyetorkan ke saya, hari ini bisa nggak Gus. Kalau saya nanti deal, ya udah kita catat, kita upayakan pada hari tersebut kita berangkatkan nonton. Nanti kita rembuk dengan patwal atau rembuk dengan apa, hari ini kita berangkatkan gitu. Lah kita nggak merasa, lah karena Jebor ini dari awal nggak merasa menjadwalkan ya sesuai apa yang saya sampaikan malam Selasa kemarin. Jebor itu nggak merasa menjadwalkan, saya nggak merasa disowani kayak gitu. Ya mungkin itu ya kesalahan saya bilang merasa nggak disowani, padahal beliau sowan tapi saya nggak ketemu itu. Ya sebenarnya mungkin saya memang salah itu di situ, ya saya memang salah. Ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kata-kata saya seperti itu. Setelah itu tanggal 24 jam 9 lebih 29 tiba-tiba mereka mengirim pamflet dan itu ada fotonya Gus Ikdam. Nah, tanggal 24 itu di WA-nya ada ya? WA-nya ada. Jam 9 lebih 29 menit. Nah, itu tim dari mereka itu ngirim pamflet, ada foto saya dan beberapa guru-guru yang lain. Ada foto saya. Nah, akhirnya kamu jawab gimana, Mas? Jam 6.29, mohon maaf, jam 6.29. Jadi setengah 7 pagi. Itu mengirim pamflet, ada fotonya Gus Ikdam. Terus saya membalas jam 6 lebih 54. Jadi jam 7 kurang 6 menit. Itu saya membalas dengan kata-kata Gus dereng saged rawuh Bu, ngapunten. Terus beliau menjawab, "Injih Kang, salam kula nggih." Nah, itu berarti tanggal 24. Tanggal 24. Itu sudah clear. Sana ngirim pamflet kok Gus nggak bisa hadir. Nah, ternyata pamfletnya itu sampai hari H ya. Sampai hari H itu ya terus beredar. Lah lambat laun saya sehat, saya itu nggak sakit, saya itu sehat. Lambat laun sampai tanggal berapa itu? Sana acaranya 29 atau 30? 29. Mendekati tanggal 29, mendekati hari Minggu itu tiba-tiba dari Lamongan itu banyak. Ini Gus Ikdam datang nggak? Gini, jamaah tanya ke teman-teman, tanya ke siapa, ke Adventato ini atau apa, tanya semua. Dan mohon maaf saya juga tidak bilang kalau Gus Ikdam itu sakit, Pak. Pada tanggal itu. Nah tadi kan dari keluarga sana bilang coba itu dilihat datanya. Wong apa dari Ilham Jebornya itu bilang kalau Gus Ikdam sakit, ngono toh. Kalau Gus Ikdam, ya sudah beruntung toh kita itu mau mendoakan kirim Fatihah. Dan setelah itu saya lihat dari kelanjutan video ada ibu-ibu bilang marah-marah. Ya seharusnya sudah beruntung toh. Ngabari sakit apa itu kok dikirim Fatihah, sudah beruntung itu. Saya ingin cabut Fatihahnya ya gak apa-apa, jangan cabut,
monggo kalau ingin mencabut Fatihahnya monggo. Saya nggak sakit, saya itu pada hari itu sudah terjadwalkan dan jauh-jauh hari di Kandat, malamnya di Ponggok sama tim Hadroh. Itu di Kandat sore, jadi mulai jam 12 saya sudah tidur di Kandat, sorenya saya acara, malamnya saya di Ponggok. Saya nggak sakit, dan saya di Fatihah sakit, saya bingung. Makanya saya sedikit emosi, kenapa? Seolah-olah kayak dibohongi para jamaah. Lah saya itu loh di rumah sehat ngaji. Kenapa kok tetap seperti itu? Itu loh infonya sudah jauh-jauh hari. Gitu loh. Kasusnya kan seperti itu. Bisa dicek di WA saya juga, kalau saya juga nggak bilang kalau Dan Sidam sakit. Ilham dari tadi saya tanya, kamu itu bilang mengizinkan saya itu sakit atau tidak? Tidak, sakit saya itu tanggal 15 waktu 2 minggu sebelum hari H Lamongan. Itu saya diinfus. Dan diinfus pun saya mau disuruh nemui, tapi ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya nggak bisa nemui. Setelah itu ada beberapa kejadian-kejadian seperti ini. Lah kenapa kok saya itu marah? Kenapa kok saya itu kemarin itu kecewa besar? Dan saya di majelis bilang seperti itu. Karena banyaknya jamaah ini yang kecewa. Seolah-olah saya ini kok nggak datang, saya itu di Kandat, di Ponggok. Nah, adanya jamaah yang buat roti itu cuma buat perumpamaan contoh sebagian. Nah, setelah itu tadi tanggal 30 atau berapa Ilham itu dikirim. Mana ini loh kuenya nggak blotong nih, mak ambil marah-marah, kuenya nggak blotong. Loh, saya bukan mempermasalahkan kuenya. Lah karena pamflet yang beredar ini tadi, akhirnya padahal waktu saya sakit itu kita sudah bilang nggak bisa toh? Sudah bilang nggak bisa. Jadi tanggal 15 waktu beliau sowan di rumah sakit itu Jibber sudah bilang nggak bisa. Jelas toh? Jelas. Sudah bilang nggak bisa, tapi beliau selalu memaksakan. Dan ya memaksakan, ya saya ya bingung, saya itu sudah terjadwalkan. Ya kalau saya mengupayakan di sana ya yang Kandat kecewa, yang Ponggok ya juga kecewa kalau saya memaksakan ke sana. Nah saya itu sudah bilang seperti itu. Nah di sana orang-orang malah apa itu seolah-olah saya datang. Nah akhirnya bukan masalah rotinya yang saya bahas, itu bukan masalah rotinya blotong atau tidak. Rotinya guys buat jenengan-jenengan nggak masalah, saya juga nggak berharap itu. Kasian ini loh, semisal ada yang mau ngasih ingkung apa-apa, kasian. Dan saya sama sekali tidak pernah ada bahasa di situ di WA-nya Jibber yang tanggal 30 itu atau tanggal 31 itu ada yang gini, seolah-olah kayak kita itu nggak punya jamaah, ini acara Hall Kiai Besar setiap. Dan saya tidak pernah meremehkan itu Hall Kiai Besar atau tidak, saya nggak pernah meremehkan sama sekali. Dan saya tidak pernah berargumen itu punya jamaah atau tidak, enggak. Tapi saya kasihan karena foto saya yang di pamflet dan tanpa seizin saya, akhirnya banyak jamaah yang kecewa. Nah itu kan yang kelihatan cuma yang masalah bawa roti tar, bukan itu saja, tapi mungkin yang lain yang pingin lihat, pengen mendengarkan, pengen apa, kita kan nggak tahu yang lain. Makanya rame di TikTok seperti itu. Artinya kekecewaan saya itu mengerucut kenapa foto saya tetap ditampilkan. Kita belum ngedilkan jadwal. Iya, belum ngedilkan jadwal, kok di foto, kok di pamflet ada fotonya. Kok di pamflet ada foto saya. Nah gitu loh. Saya itu kasihan dengan jamaahnya yang datang, bukan jamaah yang murni jamaah situ, bukan murni jamaah haul, tidak. Jamaah kita itu loh. Muhibin kita yang mungkin dari Surabaya atau Sidoarjo atau mana itu loh, yang kasihan itu kan karakternya jamaah ST itu biasanya nunggu mulai jam 2, jam berapa, atau kalau acaranya sore nunggu sampai ke pagi. Nah yang kasihan itu bahkan tadi kemarin waktu kan malamnya kita di Ngawi, yang di Ngawi itu sampai nunggu tunanetra hafal Al-Quran, nunggu mulai sore, nanti ingin ketemu Gus Idam, ingin apa. Nah itu kan yang kelihatan, yang nggak kelihatan maksudnya yang nggak terekspos itu kan banyak selain dari roti itu. Kalau saya udah kemarin terus ada WA gini, kalau itu besok mau ke sana nganter roti gini, lo nggak usah diantar rotinya. Artinya kalau memang benar-benar belum deal penjadwalan
agar orang-orang itu tidak kecewa, agar orang-orang itu tidak merasa dibohongi, ya jangan dinaikkan foto saya. Intinya gitu loh. Ya bener ya Pak Imam itu. Ini gitu. Terus ada tambahan lagi, Saudara Jibor? Sudah. Jelas. Sudah jelas ya. Terakhir tuh. Artinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini untuk pembelajaran untuk diri saya sendiri dan untuk yang lain. Dan saya mohon maaf Bapak berbicara bahwasanya Bunyai mengarahkan ke rumah sakit. Ya nggak tahu itu kok Bunyai mengarahkan ke rumah sakit, ya nggak tahu saya nggak tahu, dan saya ya memang nggak bisa nemui karena memang benar-benar badan saya nggak kuat dan saya nggak siap menerima siapapun pada waktu itu, memang benar-benar nggak siap, termasuk keluarga saya sendiri nggak siap saya, karena benar-benar saya memang sakit, nggak gaya-gayanan gitu loh. Saya nggak cuma tidur istirahat biasa, saya sakit itu bahkan diupload sama pihak sana, kayaknya diupload itu. Saya dituntun Yati ke kamar mandi saja kita dituntun kita. Nah kalau dipaksakan menjagungi dayoh terus ngomongin jadwal, mungkin jenengan iso mbayangne lah. Wong loro ngono terus baru ngomongin jadwal, kayak apa otak kita itu. Bukan kok saya nggak menghargai panjenengan itu orang besar. Ya saya mohon maaf. Saya memang nggak tahu kalau panjenengan itu orang sebesar itu, orang seagung itu, saya nggak tahu. Ya saya mohon maaf, kita itu cuma seperti ini, kita orang biasa, dan saya bukan dai yang populer seperti apa yang panjenengan katakan. Intinya, kenapa kok saya malam Selasa kemarin bilang seperti itu? Karena saya kecewa, kita belum deal, belum menjadwalkan, kok seperti itu foto saya dinaikkan gitu. Itu yang membuat kita kecewa seperti itu, dan bukan masalah membohongi jamaah hall, tidak, tapi yang kecewa itu jamaah-jamaah yang ingin mengikuti saya, ingin mengikuti kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin untuk para jamaah, untuk keluarga pondok pesantren yang bersangkutan, untuk bapak pengasuh, saya mohon maaf. Semoga kejadian ini membawa hikmah yang sangat luar biasa. Saya mohon maaf. Jawab ngapura Ham. Saya juga mohon maaf pada Bunyai dan Pak Yai yang kiranya saya menyakiti hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mungkin ini bisa untuk pembelajaran yang lain. Saya minta tolong ketika belum ada deal-dealan jadwal, jangan terburu-buru bikin pamflet atau terburu-buru bikin video, karena mengingat jamaah ST memang luar biasa seperti itu. Maksudnya luar biasa, saya tidak merasa jamaah kita itu banyak, itu ya umatnya Rasulullah. Saya nggak tahu, pokoknya saya kalau sehat dia datang gitu saja. Saya cuma kasihan sama teman-teman gitu loh, kasihan sama teman-teman. Makanya kadang ketika saya sakit pun, kadang kalau sudah memang terjadwal, saya berusaha untuk datang walaupun kadang di tangan saya masih ada infus, ada jarum infusnya. Jadi saya mohon maaf untuk keluarga Lamongan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan masalah roti tidak usah terlalu diperpanjang, dan masalah Fatihah pun ya tidak usah difatihai kalau memang saya sehat seperti ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Itu saja. Mungkin ada yang belum disampaikan apa ya? Mas Baik? Sudah ya? Sudah jelas nggih? Nggih, saya itu dari saya. Mungkin untuk ibu-ibu yang marah-marah ada suara di berikutnya setelah bapak itu, setelah bapak pengasuh atau bapak siapa, saya nggak tahu, yang matur niku itu ada ibu-ibu yang bilang wis Ikdam itu nek muncul kolisane Ikdam dhewe aku wis gini, saya nggak tahu. Ya saya mohon maaf, tapi yang jelas saya tidak merasa memberikan jadwal pada waktu itu, dan yang kita terima hanyalah undangan. Dan alhamdulillah dari pihak kita sudah menjawab dengan baik bahwasanya kita tidak bisa datang, dan itu sejak pertama panjenengan hadir di sini. Dan kita ulangi lagi pada tanggal 24 Oktober. Itu pemberitahuan kedua, tanggal 15 waktu beliau ke sini. Ya, saya juga 15 atau 16 itu sudah bilang bahwasanya tidak bisa karena ada jadwal malamnya di Ngawi, siangnya di Kandat, malamnya di Ponggok. Jadi memang sangat tidak mungkin ketika kita hadir.
Ya mungkin kalau ada bahasa-bahasa saya yang menyakitkan ya saya mohon maaf Mbah Yai, mohon maaf Mbah Yai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf ketika bahasa saya sangat menyakiti panjenengan dan keluarga panjenengan, saya mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja ya. Dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.